Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kalau kita ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, amin, haleluya, besar setiamu, besar setiamu. Biasa di dalam kehidupan kami. Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga yang ada. Bekerjalah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Dia. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan
tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya pada malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, kalau ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan, bersama Dia, bersama
jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya, benar Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan persoalan kami. Firman-Mu yang menjadi jawaban pada malam hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani pada malam hari ini. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan. Firman-Mu menjadi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, senang sekali kita saat ini bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji bersama-sama, menyanyi bersama-sama, membesarkan nama Tuhan. Karena ucapan syukur senantiasa harus keluar dari mulut, jiwa, bahkan tubuh kita pakai untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menikmati berkat dari firman Tuhan yang selalu akan memampukan kita melihat kebesaran Tuhan. Walaupun mungkin pada saat ini saudara kita menghadapi satu persoalan mungkin yang membuat jiwa kita lemah, tetapi mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya akan baca dalam Mazmur 121 dari ayat 1 sampai yang ke-8 ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bersama-sama Alkitab Saudara di kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke-8. Puji Tuhan. Firman Tuhan menuliskan demikian, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Melalui ayat ini saya akan memberikan judul khotbah pada saat ini adalah pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan. Puji Tuhan. Tidak sedikit kita orang Kristen kadangkala cepat putus asa, cepat menyerah ketika kita dihadapkan pada persoalan. Ya, kita berpikir, saudara, Tuhan sudah tidak bisa menolong lagi. Tuhan sudah tidak mampu menolong lagi. Sehingga kita acap kali sering cepat menyerah dan putus asa. Namun jikalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebuah ayat di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat menuliskan demikian. Bagian yang saya ambil, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Menyatakan bahwa Allah kita no change, ya, tidak pernah berubah. Amin. Ya. Sampai masa tuamu, ya, dari kita baru lahir sampai kita masa tua, bahkan firman Tuhan menuliskan Dia menggendong kita, saudara. Aku tetap Dia. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Kadang-kala yang berubah itu saudara dan saya, kesetiaan kita, ketaatan kita. Tetapi kuasanya, kasihnya, kesetiaannya kepada kita
tidak pernah berubah. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan cepat menyerah Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, kalau pertolongan yang dari dunia memang instan Saudara ya. Kalau lapar ya, kita pikir mau masak ini berat, pasti pikiran kita cari mie instan. Biar cepat jadi, cepat makan, habis perkara. Tapi ingat Saudara ya, pertolongan yang dari dunia walaupun instan tapi ujung-ujungnya membinasakan. Ya, cari kekayaan, cari jodoh, cari apalagi ya, pesugihan ya. Cepat, saya pernah menyaksikan bagaimana seorang rekan, salah satu customer saya ketika menghadapi kesulitan yang begitu berat. Seluruh asetnya kalau dijual tidak bisa menutupi hutangnya. Lantas apa yang terjadi? Temannya mengetahui kesulitan yang sedang dia alami. Maka datanglah penawaran ya. Ditawarkan, saya akan menolong kamu hari ini juga. Seluruh hutangmu saya akan selesaikan. Betapa gembiranya ya rekan ini. Namun hanya ada satu syarat yang dia minta. Tinggalkan nama depanmu. Nama depannya adalah Josh ya, Georgie. Saudara pasti tahu apa maksudnya, tinggalkan nama depan. Tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan Allahmu. Hari ini saya berikan pertolongan. Saudara, pertolongan dari dunia instan. Tapi ujung-ujungnya membinasakan. Saya lanjutkan kisahnya saudara ya. Bapak ini berpikir keras ya. Karena sudah berpikir bagaimana dia jual asetnya ya, mobil travelnya, rumahnya masih tetap tidak dapat menutupi hutangnya. Jadi mendapatkan penawaran ini justru wah ini luar biasa. Ya, tidak usah berpikir panjang, katakan iya, lepas nama depan, beres semuanya ya. Itu pikirannya saudara. Ya betul saudara ya, ketika dia wah oke lah. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia saksikan kepada saya ketika dia mau beranjak dari tempat duduknya, Tuhan memukul kedua kakinya saudara. Tiba-tiba dia jatuh, roboh, tidak mampu berdiri. Nah pada waktu itu ya dia telepon saya, Pak Kawi apa bisa ke rumah? Ternyata saya kaget ya, bapak yang ganteng kuat ini terbaring lemas di tempat tidur. Saya kaget ya, Pak kenapa Pak? Ya, dia ceritakan itu. Tuhan mengasihi saya, Tuhan masih mengasihi saya Pak Kawi. Ya. Saya berbaring di tempat tidur ini karena saya tidak dapat berdiri lagi. Dan dia ceritakan itulah kejadiannya. Saudara. Tuhan Yesus mengasihi Bapak ini. Pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara coba lihat ayat ini. Ya, siapa yang dapat menjaga kita 24 jam? Tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Dia selalu menjaga kita anak-anaknya. Firman Tuhan lagi menuliskan, matahari tidak akan menyakitimu. Itu menandakan di waktu siang. Bahkan bulan di waktu malam. Allah kita, Allah saudara dan saya. Pertolongannya sungguh ajaib dan sejati. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat berikut, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Berarti kuda-kuda kita tetap kuat, dia memampukan kita untuk tetap dapat berdiri. Tidak goyah. Itulah pertolongan yang dari Tuhan Bapak Ibu. Pertolongan yang dari Tuhan memberi kehidupan. Tidak seperti dunia beri saudara ya. Instan, Anda cari pesugihan, hari ini bisa dipenuhi. Tetapi apa yang terjadi? Anak kesayanganmu diambil. Satu-satu orang-orang kesayanganmu diambil. Itu dunia saudara. Instan tapi membinasakan. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, tetap layangkan mata kita kepada Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Dia memberikan kehidupan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 36 menuliskan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah ini saudara ya.
Mengapa Tuhan belum menjawab doa kita? Karena Tuhan mau menaikkan level iman saudara dan saya. Tidak lagi seperti iman anak-anak, saudara. Saya mau tanya, apa yang ibu-ibu lakukan kalau melihat anakmu nangis ya? Paling cepat kasih permen, habis ya, nangisnya berhenti. Masakan bapak-bapak kita sudah tua ya, punya mental seperti anak-anak ya, suka merengek, nangis ya. Tentu kita akan lebih dewasa lagi. Itulah Tuhan minta ya di dalam Ibrani 10:36, kamu memerlukan ketekunan. Jadi supaya Tuhan mendidik kita tetap ketergantungan kita sama Tuhan ini loh. Saya lanjutkan ayatnya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah ya. Jadi sembari kita berdoa, sembari kita menantikan pertolongan dari Tuhan, kita tetap lakukan firman Tuhan. Itu loh maksudnya. Jadi mental iman kita akan naik ya. Bukan berarti aku berharap sama Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa. Enggak, saudara. Saudara tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Hidup benar. Saudara. Sembari mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Tekun itu tidak sekali. Ya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Jadi Tuhan sudah sediakan pertolongan bagi saudara dan saya. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mental iman kita naik. Kita tetap kuat, tetap sehat, tetap dimampukan melihat kebaikan Tuhan. Itulah pertolongan yang dari Tuhan sejati, tidak bawa kebinasaan, tidak bawa kecelakaan, tetapi membawa kehidupan. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, jikalau engkau sempat mendengarkan, melihat tayangan ini, mungkin pada saat ini engkau sedang menantikan pertolongan, mari arahkan pertolonganmu kepada Tuhan. Ya, jangan kepada yang lain. Berlari, datang kepada Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Bagaimana mungkin dia tidak menolong untuk hal-hal yang sementara sifatnya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita melihat pertolongan Tuhan demikian luar biasa. Oleh sebab itu mari ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, arahkanlah mata kita tetap kepada Tuhan. Ya, Tuhan sedang melatih ketekunan kita. Dan kita tetap lakukan kehendak Tuhan, ya, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, berusaha dengan baik, saudara ya. Hidup dalam firman Tuhan, saudara, sampai saatnya Tuhan melihat anakku tetap setia, ya, Tuhan akan melimpahkan pertolongan. Ya, jadi kalau sekarang terasa tidak ada jalan keluar, tapi tetaplah percaya sama Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak-bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan, serahkan pergumulan saudara, kita minta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya kaki kita tetap tidak goyah, ya, berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa Engkaulah penolong yang sejati. Dunia bisa memberikan dengan cepat, dengan instan. Tetapi di balik itu ada tuntutan kebinasaan dari orang-orang yang dicintai. Tetapi pertolongan dari Tuhan, pertolongan yang sejati. Engkau tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Matahari di siang hari tidak akan menyakitkan panasnya dunia ini. Ataupun di malam kegelapan dunia ini,
tidak akan menyakiti kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tetap memberikan kakiku tidak tergoyahkan. Tuhanlah penolongku. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kalau kami merasakan sedang menghadapi pergumulan, pencobaan atau masalah, berikan kami kekuatan untuk menantikan pertolongan dari Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan membawa kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami yang dapat mendengar, melihat tayangan ini. Tuhan berkat-Mu atas kami, kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari ikatan dosa, bahkan damai sejahtera dari Tuhan berlimpahlah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam ini. Mari, satu hal yang Tuhan minta dalam hidup kita untuk tetap percaya. Ya, sampai mukjizat itu menjadi nyata dan Dia tetap memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bersama kita akan naikkan pujian itu ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Mari katakan bersama dengan iman. Berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan, menguatkan iman kami, tetap memandang pertolonganku hanya dari Tuhan. Saatnya kami akan terima berkat, kekuatan, sukacita, penghiburan dari Allah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tangan dan imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Dan saudara diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Bahkan pertolongan, penghiburan, sukacita, kekuatan dari Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas seluruh kehidupanmu, atas rumah tanggamu, pekerjaan, usaha dagangmu, cita-cita masa depanmu. Bahkan dalam ibadah pengabdian pelayananmu kepada Tuhan, diberkatilah berlimpah-limpah. Baik jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sukacita, mari kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.